Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari Prodi Sistem Informasi 05 dengan NIM 0111121108. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan implementasi terhadap studi kasus yang sudah diberikan menggunakan Odoo. Jadi di sini saya sudah membuat database baru, kemudian saya juga sudah membuat nama perusahaan yaitu PT Anissa. Nah, di sini kita memerlukan 2 departemen, yaitu Departemen HRD dan Departemen Purchasing. Di sini juga sudah ada daftar calon karyawan yang nantinya akan mengikuti proses rekrutmen yang ada di perusahaan saya, gitu. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke poin 1, yaitu penerimaan karyawan atau proses rekrutmen. Calon kandidatnya ada 4, yaitu Putri Putri Diana, kemudian Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson. Nah, nanti calon karyawan harus mengikuti beberapa tahapan seleksi. Yang pertama ada seleksi berkas, kemudian interview, psikotes, tes komputer, negosiasi gaji, dan yang terakhir tanda tangan kontrak. Nah, untuk melakukan proses rekrutmen ini, kita menggunakan modul rekrutmen yang ada di Odoo. Jadi, tahapan awalnya yaitu mendownload atau menginstal modul rekrutmen. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian Odoo-nya. Nah, karena di sini saya sudah menggunakan database baru, jadi saya perlu mengkonfigurasi beberapa hal. Salah satunya yaitu penamaan company. Di sini saya sudah buat PT Anissa, kemudian kita juga harus mengubah mata uang yang digunakan. Karena kita di Indonesia, jadi kita menggunakan mata uang IDR. Nah, untuk mengubahnya kita masuk ke modul accounting. Oke, kita bisa mengubahnya di sini, kemudian karena saya sudah ubah, kita akan masuk langsung ke intinya, yaitu proses rekrutmen. Nah, sebelum melakukan proses rekrutmen, jangan lupa untuk membuat departemen. Nah, untuk membuat departemen ada di modul employ, menu departemen. Kita tinggal klik create aja di sini. Nah, saya juga sudah buat di sini departemen HRD dan departemen purchasing. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian modul rekrutmen. Nah, ketika kita mengklik modul recruitment, nanti akan masuk ke bagian menu job position. Nah, karena di sini saya sudah buat 3 job position atau 3 lowongan pekerjaan, kita tinggal menambahnya satu, yaitu staff HRD. Kita tinggal create di sini staff HRD, kemudian kita create. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yaitu membuat tahapan-tahapan untuk menyeleksi calon karyawannya tersebut. Di sini saya sudah buat dari proses seleksi berkas sampai tanda tangan kontrak. Kalau misalnya belum buat tahap-tahapannya seperti ini, nanti akan muncul kayak gini, add new column. Kita bisa klik aja, kemudian add gitu. Nah, karena di sini saya sudah buat, jadi kita bisa langsung aja masukin nama karyawan yang akan melamar. Nah, yang akan melamar di posisi ini adalah Rika Febriana. Kita tinggal klik create tadi, kemudian kita masukin beberapa inputan. Oke, kemudian application name-nya ini siapa calon pelamarnya, siapa calon karyawannya, Rika Febriana. Kita tinggal masukin, kemudian masukin emailnya aja, rika@gmail.com. Kemudian juga di sini bisa masukin nomor handphone. Kemudian di sini kita bisa masukin departemennya, departemen HRD. Kemudian ini bisa kita next atau bisa kita kosongin dulu gitu. Kemudian kita klik save aja. Nah, si Rika Febriana ini masih ada di tahap seleksi berkas. Harus sampai di tahap tanda tangan kontrak biar dia bisa kita bikinin karyawannya, bisa kita bikinin data karyawannya gitu. Oke, untuk memindahkan tahapan-tahapannya, kita bisa klik aja di drag and drop. Kemudian drag and drop sampai akhirnya ada di tanda tangan kontrak. Nah, kalau sudah sampai tahap akhir, berarti kan sudah melalui seleksi-seleksi ya. Berarti si Rika ini sudah siap menjadi karyawan di perusahaan saya. Berarti kita tinggal klik aja create employee. Kemudian nanti kita bisa menambah data-data yang diperlukan. Oke, tunggu sebentar. Nah, untuk menambah data-data yang diperlukan, kita tinggal klik edit aja di sini. Kemudian kita isi di sini. Manajernya kan tadi Putri Diana ya. HRD itu manajernya Putri Diana. Kemudian personal information-nya itu kita isi aja Indonesia.
Kemudian gendernya female atau perempuan, kemudian statusnya itu Rika itu single. Single. Oke, home address-nya kita bisa nambah di sini create and edit. Oke, karena saya sudah buat sepertinya harusnya sudah ada sih ya. Sebentar. Saya cek terlebih dahulu di sini. Oh ya, sudah ada home Rika. Kalau misalnya belum ada, belum pernah membuat eh, alamat terhadap calon karyawan, kita bisa create and edit, kemudian masukin beberapa informasi. Kemudian HR settingnya ini harusnya diubah related usernya, karena kita belum bikin user atas nama Rika, jadi ini kita editin nanti aja. Oke, kalau sudah semua, tinggal diklik save aja. Kemudian si Rika ini sudah berhasil menjadi karyawan di perusahaan saya, yaitu PT Anissa. Oke, berarti poin 1 sudah selesai. Tadi si Rika sudah berhasil melewati seleksi-seleksi ini, kemudian sudah menjadi karyawan juga. Nah, oke, kita next ke poin 2, yaitu membuat add user terhadap calon karyawan yang tadi. Terhadap karyawan atau calon karyawan yang tadi sudah menjadi karyawan gitu maksud saya. Oke, untuk membuat user ada di menu setting, kemudian user. Nah, kita bisa tinggal tambah aja nih di sini create si Rika Febriana. Rika Febriana. Kemudian emailnya itu rika@gmail.com. Ini masih data dummy. Jadi email ini nantinya akan digunakan untuk masuk ke database atau perusahaan saya gitu. Kemudian accountingnya diganti karena dia masih menjadi employee, jadi ininya kita ganti jadi employee. Kemudian ininya kita kosongin aja, recruitmentnya juga kita kosongin, expensesnya juga kita kosongin, payrollnya juga kita kosongin. Oke, kemudian kita save. Nah, ini tampilan sebagai employee, sebagai karyawan. Kalau sebagai manajer beda lagi. Sebentar, ini kita tunggu dulu sampai berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah berhasil. Oh iya. Nah, di sini saya sudah membuat 4 karyawan. Budi Gunawan, Janet, Putri Dana, dan Tika. Tadi si Rika ini lupa kita kasih password. Kita tinggal change password aja di sini. Kemudian kita masukin passwordnya. Rika 1, 2, 3. Password ini juga sama buat login ke Odo PT Anissa. Oke. Kemudian kita lihat yang sebagai manajer, yaitu Putri Diana. Nah, dia kalau sebagai manajer, dia tampilannya akan seperti ini, manajer, 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 manajer. Seperti itu. Nah, berarti sekarang kita sudah selesai membuat 4 user atas nama Budi, Janet, Putri, dan Rika. Oke, berarti poin 2 sudah selesai. Kita next ke poin 3, yaitu membuat salary rule di payroll pada modul payroll. Oke. Karena tadi kita sudah membuat user atas nama Rika Febriana, jangan lupa untuk menambah related user di karyawan Rika Febriana. Sebentar. Jadi fungsinya itu untuk menghubungkan antara employee ini dengan si user ini. Jadi employee Rika bakalan punya akses masuk gitu. Ini kita tinggal klik aja, nanti akan muncul di sini sesuai yang tadi udah kita buat. Kemudian kita klik save. Nah, berarti si employee ini sudah terhubung dengan user Rika Febriana. Jadi, ketika masuk sebagai user Rika Febriana, berarti datanya yaitu data employee Rika Febriana juga. Gitu. Nah, kita akan masuk ke modul payroll. Di modul payroll ini digunakan untuk penggajian. Gitu. Di sini kita bisa bikin salary rules-nya dulu. Jadi kayak macam-macam gaji yang mau dibuat. Gitu. Kita tinggal klik create. Terus kita ikutin sesuai arahan yang ada di sini. Oke, karena saya sudah buat yang manajer, kita tinggal buat yang staffnya aja. Gaji pokok staff. Kemudian kategorinya itu basic. Kalau gaji pokok berarti basic. Kemudian kodenya BPS 01. Kemudian di sini fix amount-nya itu berapa? 5 juta. 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kita save. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin di sininya akan saya jeda terlebih dahulu.
Nanti akan saya lanjutkan lagi ketika sudah selesai. Oke, di sini sudah masuk ke salary rules yang terakhir, yaitu potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2. Nah, kategorinya kalau misalnya dia gaji pokok, itu basic. Kalau misalnya dia tunjangan, itu allowance. Dan yang terakhir, kalau potongan itu deduction. Karena ini potongan, berarti kategorinya deduction. Kemudian udah, kita save aja. Nah, ini sudah kesimpan. Nah, nantinya dia akan masuk ke bagian sini. BPJS, Kesehatan kelas 2, Tenaga Kerja kelas 2. Pokoknya udah masuk ke sini, berarti yang salary rules-nya sudah berhasil. Kemudian yang kedua, poin kedua pada poin ketiga yaitu buatlah salary struktur untuk keempat karyawan tersebut. Berarti kita tinggal pilih aja yang bagian salary strukturnya. Nah, di sini saya sudah buat salary manager. Kemudian kita tinggal buat salary staff HRD. Salary staff HRD. Oke, kemudian kita tinggal add an item. Kemudian kita tinggal select aja sesuai sama ketentuan yang sudah dibuat. Gaji pokok staff, kemudian tunjangan makan, tunjangan transportasi, BPJS, kemudian kita klik select. Nanti dia akan masuk ke sini. Kemudian referensinya itu salary staff HRD. Oke, berarti sudah. Oke, karena salary antara staff HRD dan staff purchasing sama ya. Jadi kita bikin secara general aja salary staff. Kemudian kita save. Oke. Nanti dia akan tersimpan di salary struktur. Jadi kita punya salary manager dan salary staff. Oke, karena ini masih salah, kita delete aja. Kita delete. Oke. Nah, oke. Berarti sudah ada 2 di sini ya. Berarti poin 3 sudah selesai. Kita akan masuk ke poin 4. Poin 4 yaitu pembuatan kontrak terhadap karyawan Putri Diana dan ketiga lainnya. Kemudian masa kerja kontraknya itu 3 bulan dengan training atau masa trial itu selama 1 bulan. Itu kita menggunakan modul kontrak. Maaf, maksud saya modul employee di menu kontrak. Nah, di sini kita pilih kontrak. Oke, di sini saya sudah membuat kontrak manajer HRD, manajer purchasing, staff purchasing, berarti kita tinggal tambah buat kontrak staff HRD. Kontrak staff HRD. Oke, employee-nya siapa? Kita pilih di sini Rika Febriana. Kemudian staff, oke. Kemudian salary strukturnya kita pilih yang salary staff. Kemudian trial period duration-nya kita pilih. Kita pilih. Oke, karena di sini 2021 mungkin saya bakal ubah menjadi 2023, 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023. Oke. Jadi di sini saya buatnya per tahun ini. Oke, di sini kita tinggal buat 1 Januari, ini trial berarti 1 bulan. Sampai 1 Februari. Oke, nah di sini masa kerjanya itu berarti dari 1 Januari sampai 3 bulan itu berarti bulan Maret. Maret, Februari, Maret. Oke, berarti tanggal 31 Maret. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian tinggal kita pilih ininya, salary jurnalnya. Kemudian udah semua, kita tinggal save. Nah, berarti kontrak atas nama Rika Febriana dengan staf HRD sudah selesai. Daftar kontraknya akan menjadi seperti ini, akan menjadi 4. Oke, sudah selesai. Berarti poin 4 sudah selesai juga. Yang poin 5 yaitu alokasi cuti menikah. Untuk karyawan Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson. Kita menggunakan modul live. Jadi di modul live ini kita bisa melakukan
proses pengajuan cuti, kemudian proses alokasi cuti dari admin ke karyawan ataupun dari manajer ke stafnya gitu. Oke, karena di sini kita disuruh buat semua karyawan, berarti yang akan melakukan alokasi cuti itu adalah administrator. Oke, kita pindah dulu ke modul leave. Kemudian di sini kita bisa tambah leave allocation. Sebentar, ini cuti menikah. Berarti kita bikin dulu cutinya di menu configuration. Oke, karena di sini sudah ada, berarti kita tinggal pakai aja. Kemudian kita bikin allocation request-nya, kita create. Description-nya berarti cuti menikah, manager HRD. Leave type-nya itu cuti menikah, kemudian employee-nya ini adalah manajer dari HRD, yaitu Putri Diana. Oke, duration-nya itu 4 hari. Kita save. Kemudian kita approve. Oke, kita validate. Oke, kemudian kita create lagi buat si karyawan yang kedua. Oh, sebentar. Kita harus mengubah cutinya ini. Karena dia ada apply double validation, kita hilangkan dulu aja checklistnya, kemudian kita save. Kemudian kita lanjutkan lagi membuat allocation request-nya. Kita create. Yang kedua itu berarti untuk staff HRD. Cuti menikah staff HRD. Type-nya itu seperti tadi, cuti menikah, kemudian employee-nya kita pilih. Si Rika Febriana, kemudian duration-nya 4 hari. Kemudian kita approve. Kemudian kita save. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin saya stop lagi. Nanti akan saya lanjutkan ketika sudah selesai. Oke, ini sudah sampai tahap yang terakhir, allocation request untuk Janet Jackson. Nah, kalau misalnya di allocation request ini ada kesalahan, kita bisa klik refresh aja, nanti akan bisa diedit-edit lagi gitu. Nah, nantinya allocation request-nya akan menjadi seperti ini. Sudah ada cuti menikah untuk setiap karyawan. Tridana, Rika Febriana, Budi, dan Janet. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 6. Poin 5 berarti sudah selesai. Sekarang kita ke poin 6. Janet Jackson mengajukan cuti menikah 2 hari. Buatlah pengajuan cutinya dan approval yang dilakukan oleh manajer Budi Gunawan. Oke, berarti yang akan melakukan pengajuan cuti adalah Janet dan yang akan mengapprove-nya adalah Pak Budi Gunawan. Oke, untuk melakukan hal tersebut kita bisa logout dulu dari administrator, kemudian akan login sebagai Janet atau sebagai staff purchasing. Kita logout, kemudian di sini itu sebagai Janet, emailnya janet@gmail.com. Kemudian kita klik login aja. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, mungkin kita bisa login sebagai manajernya melalui web browser samaran. Kita masuk dulu localhost 8069. Kemudian kita tunggu proses login ya. Oke, ini saya stop dulu mungkin untuk mempercepat waktunya. Karena proses dari login dari user satu ke user lainnya cukup memakan waktu. Saya pause dulu. Oke. Nah, ini kan sudah berhasil login sebagai Janet. Nah, ini di akun yang satunya lagi kita login sebagai Pak Budi. Nah, di Janet ini kita bisa langsung melakukan pengajuan cuti menikah gitu. Kita ke modul leave, kemudian di sini ada cuti menikah. Ini adalah cuti-cuti yang diberikan oleh manajer atau admin. Jadi kita bisa ngambil cutinya berdasarkan data di sini gitu. Di sini kita pakai cuti menikah nih.
cuti menikah staff purchasing, approve. Nah, berarti kita bisa bikin request. Sebentar, kita tinggal klik aja mau di tanggal berapa kita ngajuin cutinya, misalnya di bulan Maret tanggal 2, kita tinggal klik aja. Kemudian nanti kita tinggal tulis aja pengajuan cuti menikah Janet. Leave type-nya itu cuti menikah. Kemudian duration-nya itu berapa hari? Sesuai sama ini, 2 hari. Kita tulis di sini 2 hari. 2, oke? Ini 2 hari ya. Kemudian kita save. Oke, sudah ada nih ya di sini. Kita save, kemudian tadi di sininya leave summary-nya juga akan berkurang. Kurang 2, 4 dikurang 2. Ini masih menunggu statusnya to approve. Berarti yang bisa mengapprove ini adalah si manajernya, si Pak Budi itu tadi. Kemudian kita tinggal login lagi sebagai Pak Budi. Ini sudah berhasil login sebagai Pak Budi. Kita ke bagian leave-nya. Kemudian ke bagian leave to approve. Nah, di sini juga bakal ada nih cuti-cuti yang sudah diajukan oleh karyawan. Tadi yang diajukan oleh Janet juga sudah ada di sini. Kemudian kita approve. Di bagian leave to approve, di menu approve. Ini kita X dulu. Kemudian di sini ada data Janet. Kita klik aja. Kemudian kita bisa approve. Oke. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini sudah di-approve ya. Kita lihat lagi di bagian Janet. Tuh, statusnya sudah ke-approve. Berarti Janet sudah berhasil mengambil jatah cutinya gitu. Oke. Sudah berhasil ya. Berarti sekarang kita masuk ke poin 7. Poin 6 tadi sudah selesai, sekarang kita ke poin 7. Yang mengajukan cuti adalah Rika dengan waktu 3 hari yang akan dilakukan approve oleh manajernya, yaitu Putri Diana. Tahapannya seperti tadi, sama, cuman yang membedakan hanyalah usernya. Ini kita logout dulu, kemudian di sininya juga kita bisa logout dulu. Oke, kita tunggu sampai berhasil keluar. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita masuk sebagai si Rika. Rika@gmail.com, kita login. Kemudian di sini kita juga bisa login sebagai Putri Diana. Putri@gmail.com. Oke, kita login. Oke. Oke, kita masuk ke menu live-nya. Kemudian kita lihat. Oke, sepertinya ini belum disambungin, belum kesambung. Kita harus cek dulu di bagian administrator. Sebentar, kita coba cek. Biasanya kalau nggak muncul di sini berarti antara user Rika Febriana dengan karyawan Rika Febriana belum nyatu, belum tersambung gitu. Oke, kita login dulu sebagai admin.
Nah, ini sudah berhasil masuk sebagai admin lagi. Kita coba ke bagian employee-nya. Kita cek dulu. Kayaknya ada yang double gitu deh datanya. Kita cek dulu deh nama usernya yang terdaftar. Rika Febriana. Oh, bukan, ada dua. Oke, sebentar. Di bagian setting. User. Rika Febriana ada. Oke. Kemudian di employee-nya. Kita bisa lihat. Ini ada dua. Kita delete aja salah satunya. Berarti yang tersambung ini data yang salah gitu. Oke, ini kita delete aja. Oke. Oke. Atau ini kita edit aja. Related usernya ke bagian Rika Febriana. Oke, kita save. Employee-nya sudah, berarti kita bisa login lagi sebagai Rika. Kita logout dulu. Kita coba login sebagai Rika. Rika@gmail.com, kita login. Oke. Oke. Nah, sekarang sudah tersambung ya. Tadi kan di sininya belum ada. Nah, sekarang sudah tersambung, udah masuk juga yang tadi udah dibikin sama admin. Ini jatah cutinya itu cuti menikah, staf HRD, oke. Jatahnya itu 4 hari, kemudian statusnya approve. Nah, kita bisa langsung bikin pengajuan cutinya aja di bulan Januari, misalnya di tanggal 28. Kita tinggal klik aja tanggalannya, kemudian kita isi seperti tadi lagi. Description itu pengajuan cuti Rika. Kemudian leave type-nya itu menikah, duration-nya itu berapa hari tadi? Kita cek dulu di Word-nya. Oke, cuti cuti menikah yang dilakukan oleh Rika 3 hari. Jadi kita bikin di sini 3. Oke. 9:30. Berarti berakhir di tanggal 30. Oke, kita save. Oke, di sini muncul ya. Rika Febriana on cuti menikah pada tanggal 28 sampai tanggal 30. 3 hari. Kemudian di Putri Diana, ini akun sebagai Putri Diana. Di bagian live-nya juga pasti sudah ada. Insya Allah di bagian live to approve-nya. Oh iya, kita cek dulu di sini live summary-nya. Cuti menikah untuk untuk Rika ini dikurang 3, jadi jatahnya tinggal 1, statusnya masih to approve. Jadi harus di approve dulu sama si manajernya. Nah, di sini kita coba approve di bagian live. Kemudian ini sudah ada ya, Rika Febriana. Statusnya masih to approve. Kita bisa langsung approve aja di sini. 3 hari, approve. Kita tunggu lagi prosesnya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai di-approve, berarti di sininya juga otomatis akan terubah jadi approve. Berarti si Rika sudah berhasil mengajukan cuti 3 hari dengan cuti menikah, dengan alasan menikah gitu, maksud saya. Oke, berarti studi kasusnya sudah selesai sampai poin 7. Mungkin untuk tambahannya, si admin di sini, di bagian sini, di Odo, juga bisa membuat slip gaji. Oke, kita coba buat satu. Nah, untuk membuat slip penggajian sama kayak tadi di bagian payroll. Kemudian kita tambah di bagian payslip batch. Kemudian tinggal kita create. Nah, di sini juga saya sudah buat.
Putri Diana dan Budi Gunawan. Tinggal kita kredit aja, kemudian kita pilih employee-nya, kasih nama, slip gaji, staff. Kemudian kita add item, kemudian tinggal dipilih, kemudian tinggal di generate payslip. Oke, mungkin sekian proses implementasi dari poin 1 hingga poin 7. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.